Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Bonaventura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ajaran sosial gereja. Selamat menyaksikan. Ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat kepada kebahagiaan. Banyak orang menghubungkan surat ensiklik Bapak Paus Leo ke-13, Rerum Novarum tahun 1891 sebagai tanggapan Gereja Katolik yang nyata terhadap keadaan krisis sosial dunia. Namun, sebenarnya keberadaan ajaran sosial gereja telah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Perjanjian Lama. Sumber ajaran-ajaran gereja dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kitab suci, terutama ke-10 perintah Allah, yang menjadi dasar pengajaran moral dalam gereja Katolik melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama. Sesungguhnya, kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat. Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua ada pengajaran para bapa. Gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus, melalui bukunya The City of God, yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat. Dan Santo Thomas Aquinas, dengan bukunya Summa Theologiae, di mana bagian yang terbesar dari Summa adalah teologi moral atau teologi. Yang ketiga ada pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik dan pengajaran lisan, atau dalam homili atau sermon atau pidato. Pengajaran dari Bapak Paus ini merangkum kitab suci dan pengajaran dari para bapak gereja dan pujangga gereja. Bapak Paus yang mengajarkannya, ajaran sosial ini kepada dunia adalah merupakan tanda bahwa Kristus tak meninggalkan umat manusia bagai yatim piatu, namun terus menyertainya dengan ajarannya yang ditujukan bagi semua orang, demi kebaikan bersama. Memang banyak orang yang sukar melihat bahwa ajaran dari Bapak Paus merupakan ajaran bagi semua orang, sebab mereka berpikir bahwa Paus hanya mengajar umat Katolik. Namun sebagai the Vicar of Christ, wakil Kristus di dunia, sebenarnya Paus mempunyai tugas untuk mengajar semua orang. Otoritas Paus dalam mengajarkan doktrin sosial gereja sifatnya tetap, tidak terpengaruh masa jabatan. Maka artinya, yang pertama, Paus yang sekarang ini mengajarkan sesuatu yang telah menjadi pengajaran gereja sepanjang sejarah, dan tidak mengajarkan hal yang baru atau inovasi yang dibuatnya sendiri. Yang kedua, demikian pula ajaran para paus di mana lampau tetap berlaku. Contohnya, surat ensiklikal Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II, ditulis berdasarkan Rerum Novarum dari Paus Leo ke-13 dan Quadragesimo Anno dari Paus Pius ke-12. Dan yang baru-baru ini, surat ensiklik Caritas in Veritate dari Paus Benedictus merupakan pengembangan atau kelanjutan dari surat-surat ensiklik dari para paus pendahulunya. Dalam surat ensikliknya, khususnya Rerum Novarum dan Centesimus Annus, Paus mendorong dibentuknya kegiatan dan lembaga sosial dalam masyarakat yang sifatnya untuk mendukung masyarakat itu sendiri. Namun, harus dilihat dasarnya, bahwa semua itu adalah untuk menerapkan hukum kasih dan masyarakat. Memang dalam hal ini, gereja tidak mengajarkan penemuan suatu sistem bisnis atau pengaturan masyarakat. Namun gereja mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya demi mengarahkan umat manusia kepada kekudusan, sehingga manusia dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga. Semua perkembangan di dunia tidak boleh menghalangi manusia untuk mencapai tujuan akhir ini. Maka dengan demikian, ajaran sosial gereja tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, atau teologi sosial politik, seperti yang pernah Anda dengar. Mungkin ada baiknya jika Anda membaca surat ensiklik Paus Benedictus